Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, Bapak dan Ibu guru atau para siswa yang ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Ai Ervaria, guru IPA SMPN 1 Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana proses semai yang dilakukan pada tanaman yang ditanam dengan cara hidroponik. Tetapi sebelumnya perlu diketahui apa itu hidroponik. Hidroponik merupakan metode atau cara budidaya tanaman dengan menggunakan air sebagai media dan tanpa menggunakan tanah, tetapi menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Hidroponik sudah banyak dilakukan di Indonesia, baik itu untuk skala hobi maupun untuk produksi. Di SMP, hidroponik merupakan salah satu muatan materi yang dipelajari di mata pelajaran IPA semester 1 kelas 9, yaitu pada bab reproduksi tumbuhan, khususnya tentang teknologi reproduksi tumbuhan. Nah, untuk memulai budidaya tanaman dengan cara teknik hidroponik, kita harus mengetahui dulu alat apa saja yang harus disiapkan, kemudian instalasi yang seperti apa yang akan kita gunakan. Media yang sering digunakan dalam budidaya hidroponik biasanya berupa arang sekam atau spon, atau bisa juga dengan rock wool, atau bisa juga dengan kerikil, batu apung, bahkan serbuk gergaji ya. Tergantung jenis tanaman apa yang akan kita tanam. Instalasi yang dapat kita gunakan ada beberapa jenis, yaitu mulai dari yang paling sederhana, yaitu sistem wick atau sistem sumbu. Kemudian ada instalasi yang lebih lengkap lagi, yaitu berupa DFT dan NFT. Nah, ini contoh yang di belakang saya ini merupakan instalasi yang menerapkan sistem DFT dan NFT. Nah, dalam proses budidaya tanaman secara hidroponik pada umumnya sama, yaitu mulai dari proses semai, pindah tanam, pemeliharaan, sampai proses pemanenan. Namun di video kali ini saya hanya ingin menyampaikan bagaimana proses semai yang dilakukan pada tanaman yang ditanam dengan cara hidroponik. Simak videonya sampai selesai ya. Halo sahabat semuanya, tadi sudah dijelaskan ya secara teori apa itu hidroponik, bagaimana prosesnya serta tahap-tahapannya. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana cara atau tahapan menyemai bibit tanaman yang akan ditanam dengan teknik hidroponik. Simak videonya ya. Nah sahabat, alat-alat yang harus kita persiapkan untuk menyemai bibit hidroponik adalah yang pertama adalah air. Kemudian ada bibitnya tentunya. Ini saya menggunakan bibit pakcoy atau tanaman jenis sawi-sawian. Pakcoy itu tanaman sawi jenis sawi sendok ya. Kemudian ini ada wadah untuk menyimpan media yang akan kita pakai. Kemudian ini adalah rock wool. Rock wool itu media khusus yang digunakan untuk tanaman secara hidroponik ya. Ini sudah saya potong-potong. Ini ukurannya sekitar 15 cm. Nah, ini kita potong menjadi 6 bagian. Kesini menjadi 3, jadi terdapat 18 kotak. Tetapi tidak potong secara putus ya, agar memudahkan untuk mengangkatnya. Nah, ini seperti ini. Dan ini kita buat potongan sesuai kebutuhan, seberapa banyak yang akan kita tanam. Ini sebagai sampel saja, saya menanam satu baki saja yang berisi 6 keping rock wool. Nah, rock wool ini bisa kita dapatkan di toko ya, banyak distribusinya khususnya tentang alat-alat hidroponik ya. Kemudian ini ada korek api atau bisa kita ganti dengan tusuk gigi nanti untuk membuat lubang ya, untuk memasukkan bibitnya. Langkah yang pertama adalah siapkan media rock wool-nya yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita siapkan air. Sahabat sudah tahu kan, untuk menyemai suatu bibit itu harus dalam keadaan lembab ya. Jika terlalu kering nanti tidak akan tumbuh dengan baik atau tidak akan pecah biji-bijinya. Sebaliknya jika terlalu lembab atau basah maka biji tersebut akan busuk. Nah, makanya kita basahi rock wool ini dengan secukupnya air sampai basah ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat lubang agar bijinya nanti bisa masuk ya. Setiap satu kotak satu lubang untuk sawi itu, kecuali untuk bayam satu kotak rock wool itu bisa 4-10 biji. Nah, untuk pakcoy cukup 1 biji saja. Nah, setelah selesai kita kasih lubang.
kita masukkan bijinya, dan tentu kita pilih biji yang kira-kira bagus ya, yang hitam, yang mulus. Nah ini biji pakcoy itu seperti ini bentuknya, sejenis sawi-sawian ya. Nah kita masukkan satu lubang satu biji ya. Nah sahabat, sudah selesai, bijinya sudah saya masukkan ke setiap lubangnya, sudah nampak seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah menyimpan media ini di tempat yang gelap selama 1 hari 1 malam. Nah, nanti setelah 1 hari 1 malam kita simpan di tempat gelap tersebut, akan nampak bijinya sudah pecah dan akan terlihat bakal akar dan bakal daunnya. Kita lihat besok ya hasilnya seperti apa. Nah sahabat, ini adalah penampakan hari kelima proses semai. Salah satu ciri bibit pakcoy yang sudah siap kita tanam adalah yang pertama, di bagian bawah sudah muncul akar yang panjang dan bersih. Ini menandakan bibit ini sehat. Kemudian sudah muncul daun lebih dari 2. Nah ini artinya sudah siap kita pindahkan ke instalasi yang akan kita gunakan. Keberhasilan proses perkecambahan atau proses semai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari faktor air. Ketika hari pertama proses semai kita menggunakan air yang terlalu banyak, maka yang terjadi adalah busuk. Jadi kita menggunakan air yang secukupnya saja. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor temperatur atau suhu. Nah ini biasanya ketika pada musim kemarau atau suhunya lebih hangat, nah itu proses perkecambahannya lebih cepat. Nah ketika kita hari pertama melakukan proses semai, nah pecahnya biji pakcoy ini sekitar 24. Tapi karena kemarin saya menyemainya pada saat suhunya lebih dingin, nah ini membutuhkan waktu lebih dari 24 jam sampai bijinya pecah dan muncul bakal akar dan bakal daun. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan untuk selama proses perkecambahan. Ini contoh pada pakcoy saya berikan 2 perlakuan. Yang pertama, ketika hari pertama proses semai dan sudah pecah bijinya dan muncul bakal akar dan bakal daun, saya tempatkan di tempat yang cukup kena sinar matahari dan hasilnya seperti ini. Proporsi antara tinggi batang dengan lebar daun itu seimbang dan ini sangat bagus untuk kita tanam. Nah, satu lagi saya berikan perlakuan yang berbeda. Ketika hari pertama proses semai dan sudah muncul bakal akar dan bakal daun, saya tempatkan di tempat yang kurang kena sinar matahari dan hasilnya seperti ini. Batangnya tinggi, daunnya kecil. Nah ini yang disebut dengan kutilang, yaitu kurus tinggi langsing. Peristiwa ini disebut dengan etiolasi. Peristiwa etiolasi atau kutilang ini terjadi karena selama proses perkecambahan, tumbuhan tidak menyerap sinar matahari sehingga hormon auksin tidak terurai. Dan akhirnya hormon auksin mengambil alih pertumbuhan yang menyebabkan tanaman tumbuh memanjang. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana proses semai yang dilakukan pada tanaman yang ditanam dengan teknik hidroponik. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi sahabat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.